Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper yang telah kami buat dengan judul Dampak Persepsi Wisata Seks di Yogyakarta terhadap Kehidupan Masyarakat Kampung Sosrowijayan. Studi kasus di Sarkem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang beranggotakan Arya Chandra Ahmad Somadi, Duhan Cikal Rahmadanu, Ika Nurfaidatun Islamiyah, Indarwati, dan Kaisyah Alif Yabum. Pariwisata di Yogyakarta sudah tidak asing lagi, terutama peningkatan beberapa destinasi wisata dan kunjungan turis lokal maupun turis mancanegara yang memiliki rasa penasaran akan pengalaman berwisata di Yogyakarta yang kaya akan kuliner, budaya, serta sejarahnya. City branding menjadi salah satu faktor penentu Yogyakarta yang pada dasarnya sebagai kota pelajar, kota wisata, dan kota budaya. Pertumbuhan kawasan wisata memerlukan keseimbangan dari pemenuhan konsumsi kultural turis, di mana ada konsumsi perjalanan, pengalaman, basic needs, dan tidak luput juga pemenuhan hasrat biologis. Di mana dalam Brahmanto tahun 2015 disebutkan istilah 4S, yaitu Sun, Sea, Sand, and Sex, yang merupakan respon dari 3S, namun diubah karena adanya globalisasi dan akulturasi budaya yang cukup kontradiksi dari Western terhadap kearifan lokal Indonesia. Dalam kasus salah satu kawasan wisata Sarkem atau Pasar Kembang menimbulkan beberapa konflik terhadap warga sekitar, di mana hal ini dikarenakan adanya imaji wisata seks yang ditimbulkan masyarakat lokal dan mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara ke Sarkem, terutama tempat hiburan mereka. Kami meneliti sejauh mana dampak dari image tersebut terhadap masyarakat lokal dan bagaimana tanggapan serta tindakan mereka akan stigma masyarakat yang kian hari mempengaruhi kehidupan pendidikan, budaya, serta ekonomi mereka. Untuk itu, kami membagi hasil penelitian menjadi 3 subtopik di mana kami akan membahas mengenai kondisi Kampung Sosrowijayan, tanggapan, dan tindakan masyarakat lokal akan konflik lokalisasi di Sarkem dan image Yogyakarta dalam persepsi turis mancanegara akan keberadaan wisata seks. Kampung Sosrowijayan terletak di kawasan Pasar Kembang, tepatnya perkiraan 200 meter dari Stasiun Tugu. Sosrowijayan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Sosrowijayan Kulon dan Sosrowijayan Wetan. Terkenal dengan kampung turis di mana menyediakan berbagai penginapan, Kampung Sosrowijayan Kulon mulai mengalami perubahan ketika masuknya pengusaha tempat hiburan. Hal ini memiliki berbagai tanggapan yang berbeda. Ada yang rekam-rekam saja, tapi ada juga pula warga lokal yang menentang dikarenakan respon turis, terutama turis lokal yang kurang nyaman dengan adanya tempat hiburan di tengah-tengah penginapan. Sehingga warga lokal memutuskan untuk memisahkan Sosrowijayan Wetan khusus penginapan dan Sosrowijayan Kulon salah satu tempat hiburan, yaitu karaoke. Citra hiburan malam mulai dikenal wisatawan mancanegara, dan hal ini yang memicu adanya istilah wisata seks di Sarkem. Pengoperasiannya menurut Brahmanto di artikel yang ia tulis ada 2, ada yang membawa ke perhotelan terdekat, ada juga yang menggunakan servis tersebut di tempatnya langsung, yaitu tempat karaoke tersebut. Sementara menurut narasumber, oknum yang sering berkunjung ke tempat karaoke biasanya TNI, pejabat, atau aparat negara. Menurut kami, pemaparan ini membuktikan adanya keterlibatan langsung aparat dalam mengamankan serta mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Keterlibatan pemerintah juga menjadi pertanyaan bagi kami, bahwa dalam konteks kesehatan, ada pula normalisasi dari warga lokal adanya tempat hiburan sebagai jaringan prostitusi. Dukungan pemerintah melalui kesehatan juga didapatkan dari pemaparan Ibu RT Kampung Sosrowijayan Kulon. Namun, kini masyarakat dan pemerintah mulai mengubah image Sarkem dengan mengadakan Sarkem Fest sebagai pertunjukan budaya yang diharapkan mengubah stigma buruk masyarakat terhadap Sarkem. Menanggapi situasi yang terjadi di Sarkem, masyarakat lokal memiliki beberapa aksi, di antaranya pembagian jam untuk pengoperasian tempat hiburan di atas jam 8 malam dan akses antara Kampung Sosrowijayan dan Kulon ditutup pada malam hari, sehingga tidak adanya praktik prostitusi yang terhubung ke penginapan. Walaupun penerapan kebijakan tersebut terbukti memberikan keamanan serta ketertiban bagi warga di sana, tak luput juga masih adanya keberatan bagi masyarakat sendiri untuk menormalisasi tempat hiburan yang sebenarnya memiliki keterlibatan dalam jaringan prostitusi.
Selain itu juga dari tindakan masyarakat, ternyata pemerintah juga ikut menindaklanjuti dengan langkah penyuluhan serta pemeriksaan secara berkala akan penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh hubungan seks bebas. Bukan hanya penyakit HIV atau AIDS, tetapi penyakit yang pada umumnya juga diperiksa, sehingga memberikan keuntungan bagi warga untuk mengetahui jangkitan penyakit di tubuhnya masing-masing. Selain itu, gerakan kondomisasi atau pencegahan kehamilan setelah melakukan hubungan seks juga dicanangkan pemerintah melalui pemberian kondom dalam jangka waktu tertentu, di mana hal ini justru berkontradiksi dengan peraturan larangan prostitusi, yaitu Perda DIY nomor 18 tahun 1954. Kurangnya peran pemerintah dalam membenahi kebijakan menjadikan sebuah celah bagi kegiatan ilegal yang terjadi di Yogyakarta, keutamanya di wilayah Sarkem. Bisa kita lihat sendiri berbagai jenis pariwisata yang ada di Yogyakarta. Bahkan city branding kota wisata sendiri sudah diberikan ke Yogyakarta sebagai provinsi kedua setelah Bali. Namun image kota wisata ini masih memiliki kekurangan dalam pemanfaatannya. Adanya stigma kota wisata memberikan ruang bagi wisata seks untuk masuk ke tengah-tengah kawasan wisata yang mendukung adanya wisata seks tersebut. Mulai dari aksesibilitas, ancillary, bahkan promosi. Seperti halnya di daerah Sarkem, keberadaan perhotelan, terminal kereta, serta destinasi wisata Malioboro menjadi sebuah faktor pendukung bagi turis untuk mengunjungi Sarkem dan mengalami mobilitas ide menjadi berwisata seks. Selain itu, promosi mouth to mouth dan stereotip dari wisatawan mancanegara menjadi hal yang esensial bagi keberadaan wisata seks. Walaupun dalam penelitian yang kami temukan bahwa pandemi memberikan banyak dampak terhadap pariwisata, terutama jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, di mana mengalami penurunan drastis, yang berdampak terhadap tempat hiburan di Sarkem. Imaji ini namun justru ditepis oleh masyarakat sekitar dikarenakan penerapan konotasi ini tidak sesuai dengan pengelolaan Kampung Sosrowijayan Kulon. Maka dari itu, pengelola seperti RT dan RW berharap kedepannya ada perubahan dari stigma wisata seks yang sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Kami memberikan gagasan bahwa sosialisasi akan penerapan hidup sederhana serta bantuan ekonomi bagi yang kurang mampu dalam lingkup universitas perlu untuk diberikan. Kesadaran ini akan membawa edukasi bagi mahasiswa. Juga, selain dari sisi internal, mahasiswa perlu diberikan edukasi mengenai penyakit-penyakit yang dapat timbul dari hubungan seks bebas. Dan juga adanya penerapan kembali karakter building. Selain itu, untuk menghadapi urgensi normalisasi prostitusi di kalangan mahasiswi di Yogyakarta, membuat universitas harus lebih menindak tegas jaringan prostitusi yang ada di tengah-tengah mahasiswi melalui wadah peer-to-peer confession. Jadi, seluruh kesulitan atau keluh kesah mahasiswa dapat dicurahkan di wadah tersebut, di mana mereka tidak akan tahu siapa yang mereka curahkan, dan serta orang-orang yang dicurahkan juga tidak akan mengetahui siapa yang bercerita atau bersifat anonim. Peran pemerintah. Yang pertama, pemerintah justru berperan besar dalam beberapa peraturan serta kebijakan yang ada di masyarakat. Pembaharuan dan tinjauan ulang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta yang terakhir masih pada tahun 1954. Dan tentunya peraturan itu tidak relevan dengan keadaan sekarang, serta ganjaran yang tidak setimpal. Yang kedua, pemerintah juga harus mampu menghapus kemiskinan atau meminimalkan dan menerapkan pariwisata yang berbasis kesejahteraan masyarakat, di mana bentuk image suatu desa atau permukiman juga merupakan bentuk usaha dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mendukung adanya potensi-potensi wisata di kalangan warga tersebut. Yang selanjutnya, penerapan jam belajar yang dicanangkan para pengelola Kampung Sosrowijayan juga perlu didukung oleh pemerintah karena
pada data lapangannya, berbagai tempat sudah menerapkan jam belajar, namun tidak teraplikasikan dengan baik. Pentingnya jam belajar justru memberikan sebuah bentuk otoritas warga lokal di Kampung Sosrawijayan, sehingga seperti yang Ibu RT paparkan, ia tidak ingin dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha tempat hiburan tersebut. Dukungan pemerintah melalui kesehatan juga didapatkan dari pemaparan Ibu RT Kampung Sosrawijayan Kulon. Namun, kini masyarakat dan pemerintah mulai mengubah image Sarkem dengan mengadakan Sarkem Fest sebagai pertunjukan budaya yang diharapkan mengubah stigma buruk masyarakat terhadap Sarkem. Setelah adanya konsep dan gagasan, kami juga memiliki saran yang lebih terperinci. Antara lain, pertama, adanya implementasi dari konsep atau gagasan yang diberikan kami atau sebagai pertimbangan oleh pihak yang terkait, antara lain mahasiswa, masyarakat lokal, atau pemerintah dalam tindak lebih lanjut mengenai image wisata seks di Sarkem. Kedua, mempertegas kembali kebijakan baik dari universitas-universitas di Yogyakarta, warga lokal, dan yang paling utama adalah pemerintah yang memiliki pengaruh kuat dalam mengentas jaringan prostitusi di berbagai tempat hiburan. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama, lebih mempersiapkan beberapa prosedur terencana dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan informasi mengenai tempat hiburan dan bisa memperluas wawancara, seperti ke pemerintah Yogyakarta, mahasiswi di beberapa universitas, atau menggunakan kuesioner untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persepsi wisata seks di Yogyakarta terbentuk dan mengapa wisata seks mulai memperluas di beberapa destinasi wisata lain. Sekian presentasi dari kami mengenai implikasi image wisata seks di Yogyakarta terhadap kehidupan warga lokal Kampung Sosrawijayan. Besar harapan kami dalam mewujudkan konsep serta gagasan yang kami berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.